Saya diseret sampai ke sana. Juga di alam liar ya, di tengah-tengah hutan jauh dari keramaian ya, pasti banyak lah sebangsa makhluk halus itu. Alamnya dia itu mungkin rumah, tapi kan di alam saya itu kan kebunan, itu rumput ya. Saya mungkin babat itu rumputnya. Nah itu malamnya itu didatangin nenek-nenek tapi badannya ular, kepalanya manusia. Sekitar sini, ini pisang, ini gedungnya itu ada angin kencang, padahal di sana nggak ada itu loh Pak. Tapi di sini itu buan terangnya cepat ini. Oh, nah yang Bapak dengar waktu ada perempuan Iya di sini. tertawa di sini. Iya. Ya Allah, merinding saya. Ternyata di sini. Saya kan tidur di situ. Kan keras lamanya. Terus saya keluar, saya ambil senter, saya samperin ke sini. Tapi sudah nggak ada. Makanya saya bingung memang, makanya kan orang apa enggak, kalau orang nggak mungkin. Kalau tengah malam itu loh. Iya, Apalagi itu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sore hari ini Denny sedang berada di salah satu lokasi. Lokasinya itu masih di Tegal deh. Cuma ini agak pelosok gitu ya, karena sekelilingnya itu masih hutan-hutanan cuy. Dan nama kampungnya juga agak unik menurut Denny ya. Namanya Sepan, bukan lagi. Ya, pokoknya itulah. Dan Denny datang ke sini karena ada rekomendasi dari mungkin yang sering nonton Denny gitu ya. Itu mengatakan, "Mas, di sini itu ada orang yang mungkin bisa diambil hikmahnya atau pelajarannya gitu, karena orang ini tuh orang kaya yang memilih bertahan hidup di tengah hutan, dimana dia itu pengen kusuh hanya untuk pengen mendekatkan diri kepada sang pencipta gitulah ya, kurang lebih begitu teman-teman. Dimana mungkin di luaran sana saya ataupun siapalah ya sedang sibuk mencari dunia ya, mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua, dimana duniawi itu sebenarnya hanya titipan, harta atau mungkin kekayaan itu hanyalah titipan gitu mungkin ya. Karena orang di sini teman-teman itu bisa menggambarkan dimana sebenarnya orang itu ketika sudah memiliki semuanya itu penting tidak terlalu penting, karena yang akan kita bawa itu hanya amal ibadah kita nanti di akhirat sana. Masya Allah. Jadi teman-teman, lokasinya sih di belakang sana ya. Tapi Denny pengen liatin teman-teman semua seperti biasa agar tahu ya sekelilingnya itu kebun-kebun, hutan-hutanan gitu-gitu loh. Pokoknya teman-teman ikuti terus perjalanan Denny, dan kali ini keren banget sih. Maksudnya selain nanti Denny bakal tanya-tanya, tapi katanya orangnya itu selalu merendah, Masya Allah. Nggak mau dibilang orang kaya karena dia itu memilih untuk hidup di sini gitu ya. Memilih bertahan hidup, bertani, terus memelihara ternak gitu-gitu. Tapi cerita mistis atau pengalaman hidup di sini itu mungkin menarik ya. Makanya Denny itu berminat ke sini. Ya udahlah, kita langsung jalan ke sana. Oke teman-teman, jadi tadi itu kita melintasi di mana jalan itu setapak yang sengaja dibuat belum diaspal, dan di sini ada ibunya, nggak tahu ini anaknya atau siapa. Ibu, assalamualaikum. Nah, boleh kenalan, saya Denny, Bu. Bapak tadi siapa? Saya ketemu Bapak, lupa namanya. Bapak siapa, Bu? Yang mana? Yang tadi di sini? Bapak Udin. Oh, Bapak Udin. Yang itu siapanya, Ibu? Suami. Oh, suami Ibu. Itu di mana, Bu, sekarang? Oh, di sana ya? Salah. Oh, saya boleh ke sana ya? Boleh. Oke. Terima kasih ya, Bu. Oh, ini teman-teman, Bapak Udinnya. Assalamualaikum, Bapak. Kenalin, saya Denny. Bapak Udin ya. Tadi saya kesini lupa namanya. Bapak boleh saya ngobrol-ngobrol sama bapaknya? Boleh. Ngobrol ya, mungkin pengalaman bapak yang ada di sini gitu. Tapi boleh ya saya pasangin mikrofon?
Oke teman-teman, jadi sekarang saya sedang berada di tadi Sesepan ya Pak Iya, namanya Sesepan. Sesepan, dimana ini kampung yang mungkin belum banyak rumah dan masih banyak pohon-pohon besar, artinya ini bisa dibilang pelosok ya Pak ya. Bapak, saya kan dapat rekomendasi juga nih ke sini untuk mendatangi sebuah rumah, tapi itu juga sambil ternak apa, ayam atau apa gitu ya, bener ya? Iya, ternak ayam dulunya. Oke. Dan yang saya dengar Bapak ini sebenarnya orang terpandang ya Pak. Teman-teman, jadi bapaknya ini adalah orang kaya yang mungkin bosan untuk hidup di di keramaian kota gitu. Jadi memilih untuk ketenangan, dimana di sini itu benar-benar tenang, dan di sini ada musola ya Pak, Iya, buat musola. Bapak sholat gitu ya. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau saya lihat di sini ada bangunan ya Pak ya. ada. Yang bangunan apa Pak? Itu kandang kambing itu. Oh, kandang kambing. Nah, Bapak tidurnya di mana? Di musola sini. Iya. Oh, ya Allah, jadi bikin musola, terus sekalian buat tidur gitu teman-teman. Pak, kalau saya boleh tanya atau pengen denger kisahnya gitu ya, Bapak ini di sini sendirian? Ya sendirian. Kadang kan kalau ada perlu ya saya jemput istri ke sini, paling bantuin itu buat cabutin rumput, buat nandur gitu, buat nanam lagi, buat nanam jagung. Kalau rampung ya itu saya antar pulang. Suara apa itu Pak? Ntar kalau sore Apa Bu? suaranya kayak gitu. Itu tadi suara apa? Ngiki gitu. Burung. Oh, burung. Yo, kaget saya. Oh, jadi berarti Bapak kalau sehari-hari sih sama sendirian gitu ya. Sendirian, Tapi iya. ini berhubung Ibu lagi main ke sini gitu ya, Bu ya? Nggak tiap hari ya? Oh, nggak tiap hari teman-teman. Mungkin pengalaman Bapak di sini kan sendirian ketika malam hari gitu ya. Ini kan kalau saya datang ke sini tuh jalannya juga lumayan jauh dari keramaian nih. Iya. Bisa dibilang Bapak ini di tengah-tengah hutan gitu ya. Iya. Pak, apakah Bapak pernah mengalami yang namanya ini Pak? Maksudnya kayak yang mungkin di luar nalar, yang tidak masuk akal gitu. Iya, Ada nggak sih Pak ganggu keanehan-keanehan itu itu? ya? Ya namanya juga di alam liar ya, di tengah-tengah hutan jauh dari keramaian, ya pasti banyak lah sebangsa makhluk halus itu. Oh gitu. Nah, yang Bapak pernah alami apa aja pas selama di sini? Ya itu saya lihat api itu terbang gitu loh. Api terbang segini jalan ke sana lah. Mohon maaf Pak, agak keras dikit boleh? Ada api bola apa? api terbang kira-kira 1,5 meter lah. Jalan ke sana, ke utara. Itu posisinya di sini. Iya. Ini melintas di sini. Iya, sini. No. Oh ya Allah. Oh gitu. Terus saya ikutin, kira-kira jarak saya 50 meter lah, saya ikutin. Barangkali ada orangnya, ternyata nggak ada orangnya, tapi apinya jalan. Ya Allah. Itu jam berapa Pak? Sekitar jam 1, jam 2. Saya bangun tidur, saya keluar, saya mau ke kamar mandi, itu tahu-tahu itu ada. Oke. Nah, jadi selama ini ternyata Bapaknya juga mengalami yang mungkin dinamakan bisa melihat seperti itu tuh ya, gimana nggak bisa melihat ya teman-teman, karena ini tuh hidupnya benar-benar jauh dari rumah, apalagi ada tetangga, nggak ada sama sekali Pak ya. Nah, kalau misalnya kayak wujud-wujud yang mungkin dibilang selama ini masyarakat kenal, pocong, kuntilanak, genderuwo gitu-gitu, ada nggak sih Pak? Itu ada jam 2 itu ada orang buka Gimana? keran itu di kamar mandi itu. Ini kamar mandi? Iya, kamar mandi itu keran bunyi, misalkan ada orang nyuci itu. Terus saya keluar ternyata nggak ada itu. Oh, oke. Terus kemarin malam Selasa saya duduk di sini mau tidur, terus di pisang itu ada orang tertawa perempuan di situ. Terus saya samperin ke situ, nggak ada. Ternyata nggak ada, cuman saya mau tidur di situ, keras itu tertawanya. Ya Allah. Oke, itu berarti belum lama. Belum lama, kemarin. Malam Selasa. Iya, malam Selasa Ya kemarin. Allah. Baru kemarin ternyata teman-teman. Oke. Nah, kalau Bapak kesarinya berarti ini ada kambing ya, mencari rumput gitu Iya, ya. cari rumput. Nah, Cari selain rumput sambil tani itu.
Oh, tani juga. Iya, itu nanamin jagung itu. Oh iya, oke. Nah Pak, yang saya dengar kan emang Bapak di sini kan maksudnya pengen tenang, pengen khusyuk untuk beribadah, mendekatkan diri sama Allah gitu ya. Iya. Nah itu Bapak yang maksudnya ada nggak sih yang bisa disampaikan sama teman-teman semua agar mungkin bisa apa ya istilahnya lebih bersyukur lagi untuk kedepannya, nggak maksudnya terlalu apa ya bahasanya ngoyo untuk mencari dunia gitu kan, sampai lupa sholat, apalagi sampai lupa gimana gitu. Ada nggak Pak sedikit yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman di rumah? Ya, saya bisa menyampaikan gimana ya, kalau kita hidup di kota, di keramaian, ya kita kadang lupa yang namanya ibadah. Kita lupa bahwa orang itu akan mati gitu. Tapi kalau hidupnya di sini kan di tempat yang sepi, kita benar-benar ibadah junun, kita bersyukur gitu. Rasa bersyukur pada Tuhan. Masya Allah, itu ya teman-teman. Jadi emang kita tuh sering lupa atau lalai ketika kita sedang menikmati atau sedang merasakan dimana kenikmatan dunia yang sesaat gitu Iya, Pak ya. iya. Nggak tahu kalau nanti kita itu teman-teman semuanya ya, makhluk yang hidup juga bakal ada masanya untuk yang namanya meninggal atau mati teman-teman. Jadi ya gimana kita di dunia untuk apa ya, mencari, ayolah sama-sama mencari keberkahan. Jadi mencari di mana kita itu persiapan untuk di akhirat, betul begitu ya Pak? Iya, iya. Kira-kira begitu teman-teman. Tapi saya juga salut sih, maksudnya ketika saya dengar kisah ini, saya juga pengen langsung ke sini gitu, karena dengar dari teman katanya ini tuh ada orang kaya yang memilih tinggal di tengah hutan, itu katanya cuma pengen istilahnya bosen dengan duniawi dan bosen dengan harta-harta yang mungkin sudah dia ini selama ini nikmatin selama ini gitu. Oh, jadi kalau kita kasih makan roti, taruh di itu kan ada temboknya itu ya, taruh roti, terus kita minggir sebentar, pasti datang. Gitu. Iya. Oh, banyak itu. Oke. Nah ini kebun Bapak berarti? Iya, itu tanaman jagung. Bapak yang nanam? Iya. Emang bisa Pak? Ya bisa. Ya Allah, orang kaya sekarang memilih jadi untuk lebih sederhana teman-teman. Keren banget dah. Kalau malam itu pernah nggak Pak, ketika hujan mungkin gede, Iya. apalagi listrik mati gitu, Iya. suasananya gimana sih di sini Pak? Ya kalau hujan terus listriknya mati, ya suasananya ya tambah mencekam gitu Pak. Kalau yang nggak biasa ya pasti. Tapi kalau saya tuh ya sudah lama, jadi sudah biasa ya. Kalau musim hujan lampu mati ya saya gimana ya, sudah biasa sih. Terus di sini ke sekitar sini, ini pisang, ini gedungnya itu ada angin kencang, padahal di sana nggak ada itu loh Pak. Tapi di sini itu buan anginnya cepat ini. Iya. Pisang ini. Pisang ini? Iya, nyampe ke bawah sini. Anginnya, padahal di situ nggak ada itu. Bapak berdiri di sana? Iya, di situ nggak ada angin, tapi di sini aja itu angin besar. Iya. Oh, nah yang Bapak dengar waktu ada perempuan Iya, di sini. tertawa di sini? Iya. Ya Allah, merinding saya. Ternyata di sini. Saya kan tidur di situ. Kan keras tawanya. Terus saya keluar, saya ambil senter, saya samperin ke sini, tapi sudah nggak ada. Nggak ada. Saya jalan ke sana sampai itu nggak ada. Tapi waktu saya tidur di sini tuh keras itu tertawanya. Keras Pak. Keras. Makanya saya bingung, makanya kan orang apa enggak, kalau orang nggak mungkin. Orang tengah malam itu loh. Iya, Apalagi itu perempuan. Iya ya. Saya ambil senter, saya cek ke sini, saya putar ke sana sama, tapi nggak ada. Nggak ada wujudnya. Berarti cuma ketawa ya, nggak menangis nggak? Enggak, ketawa itu. Waduh, sempat lama ketawanya atau cuma Ya, kurang selintas? lebih 2 menitan. Oh, 2 menit. Wih, lumayan lama ya. Saya kan lagi mau tidur itu, sempat saya nggak bangun, kirain itu orang bercanda paling. Tapi kan terus saya naluri saya Pak, wah gak mungkin ya, orang gak ada orang kesini,
kalau siang aja nggak ada, apalagi malam. Terus saya bangun, saya ke sini. Nggak ada itu. Apakah Bapak mengalami yang Ya itu paling seram gitu? kira-kira 3 tahun yang lalu. 3 tahun itu pas jam 1 sampai jam 12 itu hujan deras, terus jam setengah 7 itu ada orang sama anak 2 itu hujan-hujanan tapi nggak basah. Nggak basah di depan gudang itu. Itu di situ? Iya, itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Setengah 7 itu. 7 malam? Iya, 7 malam. Oh, oke. Oh, berarti Bapak melihat ada 2 Iya, anak? tapi orangnya itu nggak basah itu. Waduh. 2 orang anak itu kecil, terus yang satu sudah tua. Mungkin itu bapaknya itu. Itu lari-lari ke sana. Tapi Bapak lihat Iya, sendiri, saya lihat. kayak kita lihat Iya, begini, nyata gitu? kayak kita lihat nyata. Waduh, serem juga teman-teman. Tapi nggak basah? Nggak basah. Oh. Tapi anehnya kan itu nggak basah itu. Tapi di sini nih penunggu yang mungkin sering banget jahil apa sih Pak? Itu penunggunya di sini itu saya juga pernah, tapi itu lewat alam mimpi ya, antara sadar apa enggak. Soalnya saya baru tidur itu kurang lebih baru setengah jam lah. Itu kan tidur kan belum pulas ya. Itu setengah jam, itu antara mimpi dan alam nyata saya nggak tahu. Pokoknya saya itu didatangi nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu datangnya dari sana. Iya. Ke sini. Terus kemungkinan saya pernah ke sana, cuman apa ya? Mungkin saya nggak tahu itu kan, kalau alam gaib mungkin di sana tempat rumahnya apa ya. Saya pernah nyari rumputan ke sana. Mungkin di alamnya dia itu mungkin rumah, tapi kan di alam saya itu kan kebunan, itu rumput ya. Saya mungkin babat itu rumputnya. Nah itu malamnya itu didatangin nenek-nenek tapi badannya ular, kepalanya manusia. Itu ke sini. Saya diseret sampai ke sana. Itu antara mimpi apa alam sadar suka saya nggak tahu tuh. Tapi saya tidur itu belum lama itu. Baru itu aja itu saya didatangin itu. Terus saya sadar, oh berarti kemarin itu saya babat rumput di sana. Mungkin di alamnya dia itu rumahnya itu. Mungkin terganggu gitu ya. ya? Mungkin terganggu itu. Jadi terus, iya, saya nggak ke situ lagi. Saya disyarat ke sana itu. Pokoknya saya disyarat ke sana itu. Itu nenek-nenek tapi itu kepalanya ular, badannya manusia itu. Oke. Berarti Bapak itu bahasanya kayak apa? Dierep-erep ya bahasanya ya. Iya. Bahasanya direp-rep gitu teman. Kayak nyata tidur, itu. Tapi nggak tidur gitu. Iya, tapi kayak nyata. Maksudnya sebelum datang itu angin banter itu. Waduh. Iya, Pak. Anginnya, iya. Anginnya kencang itu. Oke. Terus apalagi Pak yang paling serem yang pernah Bapak alami di sini? Kayaknya iya ya. Gimana Pak? Ya bagi saya lah sudah biasa gitu ya. Jadi nggak ada yang istilah ya, kalau serem banget ya pasti saya nggak mungkin berani di sini ya. Oh iya, betul. Oke. Saya anggap udah biasa lah. Anggap biasa teman-teman. Oke teman-teman, jadi kayak gitu aja. Bapak terima kasih banyak ya buat waktunya. Jadi kita udah diajak ngobrol, udah diajak pengalaman Bapak, maksudnya selama di sini gitu. Meskipun Bapaknya juga masih nggak mau ngomong ini teman-teman. Masa lalunya. Ini sebenarnya orang kaya teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa Bapak. Saya mohon maaf ya, maksudnya kesini tuh nggak bawa apa-apa gitu. Cuma ini ada rezeki nih, ada rezeki buat beli rokok mungkin kalau Bapak ke warung atau kemana gitu. Mohon maaf ya, mungkin kayak gitu aja. Terima kasih banyak. Kalau teman-teman kalau ada mungkin salah kata dari saya atau dari Bapak yang bisa
membuat kalian itu nggak enak hati atau gimana, mohon dimaafkan. Karena ini mungkin hanya sharing-sharing, hanya kita bikin video gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu aja seperti biasa teman-teman. Deni pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.